Bab 83, Christina Rogeris. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kekaisaran Suci Yuras telah mengklaim provinsi perbatasan Alcarte di Helmut sebagai keuskupannya. 1. Sebagai bagian dari konsesi yang ditetapkan oleh Raja Iblis, provinsi ini berfungsi sebagai jembatan antara Yuras dan Helmut. Tetapi bisakah orang-orang iblis itu benar-benar menemukan keselamatan melalui iman? Menurut pendapat Eugene, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Pertama-tama, adalah bodoh dan tidak berguna untuk menyebarkan imanmu kepada kaum iblis, yang telah memberontak melawan para dewa. Namun, bukan hanya demon folk yang tinggal di Helmut. Bahkan setelah mengecualikan penyihir hitam dan tanggungan mereka, sebenarnya ada cukup banyak orang biasa yang tinggal di Helmut, yaitu, mereka yang telah menandatangani kontrak dengan kaum iblis dan sekarang menyembah Raja Iblis. Mereka telah memilih untuk melakukannya bukan hanya untuk alasan yang tidak masuk akal, tetapi untuk pertukaran yang paling realistis dan masuk akal. Helmut adalah negara yang ramah manusia. Warga di sana dijamin standar hidup minimum bahkan jika mereka tidak melakukan pekerjaan apapun. Sejumlah besar binatang iblis telah diikat sebagai familiar bagi Raja Iblis dan melakukan pekerjaan sulit menggantikan warga negara. Dan itu bukan hanya binatang iblis. Ada juga undead yang telah dibangkitkan oleh demon folk dan penyihir hitam berpangkat tinggi. Monster non-manusia ini akan melakukan semua pekerjaan menggantikan manusia, atau setidaknya menggantikan manusia yang seharusnya terlibat dalam pertanian, sehingga tanah luas Helmut biasanya ditutupi dengan warna emas gandum, terlepas dari musim. Warga Helmut tidak harus membayar pajak mereka dengan uang. Pajak yang harus mereka bayar setiap bulan datang dalam bentuk kekuatan hidup mereka yang mudah diperoleh, 2, dan mereka jauh dari berat. Dan jika mereka mau, seorang warga bahkan bisa menikmati kehidupan yang cukup mewah di Helmut dengan menggadaikan jiwa mereka. Selama mereka melunasi hipotek sebelum mereka meninggal, itu bahkan mungkin bagi mereka untuk merebut kembali jiwa mereka yang digadaikan. Dan jika mereka tidak dapat merebut kembali jiwa mereka, nah, maka harga kemewahan yang mereka nikmati dalam hidup harus dibayar kembali setelah mereka meninggal. Dengan kata lain, mereka akan diubah menjadi budak mayat hidup setelah kematian mereka. Namun, dunia ini penuh dengan orang idiot yang ingin hidup mewah dan menikmati kemuliaan yang datang dengan kekayaan, bahkan itu berarti menjadi budak mayat hidup setelah mereka mati. Helmut tidak punya masalah menerima permintaan imigrasi dari para idiot ini. 10 tahun, hanya itu yang diminta Raja Iblis dari penjara sebagai balasan dari warga baru negaranya ini, masa kerja post-mortem mereka akan dibatasi paling lama 10 tahun. Jadi sebagai imbalan untuk beberapa dekade kehidupan yang bahagia di Helmut, mereka hanya perlu bekerja selama 10 tahun setelah kematian mereka. Meskipun biaya berimigrasi ke Helmut cukup tinggi, itu tidak terlalu membuat mereka yang putus asa tidak mampu membelinya. Dengan demikian, Keuskupan Alcarte tidak didirikan demi para demon folk, sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengubah manusia yang telah menetap di Helmut. Meskipun mereka telah menjual jiwa mereka kepada kaum iblis terkutuk dan Raja Iblis mereka, selama mereka memiliki keyakinan yang teguh, mereka akan dapat naik ke surga, bahkan jika itu hanya setelah mereka menyelesaikan masa kerja mereka. Keuskupan Alcarte menjajakan keselamatan yang diinginkan oleh para idiot yang telah memilih untuk menukar kekayaan dan kemuliaan yang mereka alami dalam hidup dengan kerja keras setelah mereka meninggal. Dan yang mendampingi uskup diosesan yang bertugas adalah uskup pembantu Christina Rogeris. Dia adalah putri angkat dari salah satu dari 3 kardinal Yuras, dan dia adalah kandidat untuk melanjutkan garis keturunan orang suci yang pernah menjadi bagian dari Anice. Meskipun saat ini dia tidak bisa disebut orang suci, Christina adalah satu-satunya kandidat yang diajukan Yuras untuk menjadi orang suci, jadi dalam beberapa tahun ke depan dapat dipastikan bahwa dia akan secara resmi mewarisi gelar orang suci. Sesuatu tentang dia, Eugene menyipitkan matanya saat dia menatap ke kejauhan. Ketika mereka tiba, Eugene dan Qian telah dijatuhkan dari langit, tetapi sebenarnya ada gerbang melengkung di dalam kastil singa hitam. Saat ini Eugene, Qian, dan Ciel telah keluar dari kastil dan menunggu bersama di depan gerbang warp. Eugene bukan satu-satunya yang keluar untuk menyambut tamu mereka. Semua ksatria di dalam kastil singa hitam ada di sini, dan bahkan sesepuh dan sesepuh, yang tidak meninggalkan meja bundar sejak hari sebelumnya, hadir dan menunggu di depan gerbang warp. Kehadiran mereka merupakan indikasi betapa pentingnya kunjungan mendadak ini. Melirik para tetua, Eugene memperhatikan bahwa ada tanda-tanda kegelisahan tertulis di seluruh wajah mereka, lalu dia mengalihkan pandangannya kembali ke gerbang warp. Eugene menyelesaikan pemikirannya sebelumnya. Familiar. Beberapa saat sebelumnya, uskup pembantu Christina telah melangkah melewati gerbang Lucy. Tiba dengan 3 pendamping, Christina melihat sekelilingnya dan kemudian mengangkat roknya sedikit dengan hormat. Terima kasih atas sambutan yang mengesankan, dia menyapa mereka. Dia mengenakan kerudung putih yang dipasang di kepalanya dengan tiara, tapi ini tidak menjadi hambatan besar untuk memeriksa fitur wajahnya. Eugene terus menyipitkan matanya saat dia menatap wajah Christina. Anice Sliwut, Eugene menangkap penampilan kawan ini dari 300 tahun yang lalu dalam fitur Christina. Meskipun dia tidak tahu apakah kesamaan ini berlanjut pada kepribadian mereka, wajah Christina sangat mirip dengan Anice sehingga dia bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana adalah keturunan dari Anice. Kami tidak menyadari bahwa kamu benar-benar akan datang secara langsung, Doines melangkah maju dan berbicara padanya.
Setelah menerima telepon yang mengharuskan kehadiran saya, tentu saya akan memilih untuk menjawabnya, jelas Christina sambil tersenyum lembut sambil menundukkan kepalanya. Eugene memperhatikan tongkat pendek yang digantung Christina di pinggangnya. Tongkat emas yang bersinar memiliki salib, simbol dewa cahaya, melekat pada ujungnya, dan dari pandangan sekilas saja, Eugene dapat mengetahui bahwa itu jauh dari senjata biasa. Sebuah panggilan yang mengharuskan kehadiranmu, katamu. Doines mengulangi kata-katanya. Maksudmu ada alasan bagimu untuk datang sendiri? Tentu saja ada. Namun, karena itu bukan sesuatu yang harus dibicarakan di sini, silakan masuk ke dalam, minta Christina. Tak lama kemudian, mengikuti jejak Doines, para tetua dan Gilead berbalik dan kembali ke dalam. Ditemani oleh para paladinnya, Christina membuntuti para tetua, tetapi untuk beberapa alasan dia tiba-tiba berhenti berjalan dan menoleh ke arah Eugene dan yang lainnya. Tatapan Eugene dan Christina bertabrakan di udara. Christina menatap Eugene selama beberapa saat, sebelum menunjukkan senyum tipis. Matanya juga tampak melengkung menjadi senyuman saat dia melakukannya. Bahkan dalam hal ini, dia mirip dengan Anise. Eugene berdiri di sana dengan kosong selama beberapa saat, tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Christina. Apakah kalian berdua pernah bertemu sebelumnya? Saat Christina berjalan pergi, Ciel menusukkan sikunya ke sisi Eugene dan menanyainya dengan suara rendah. Tidak, jawab Eugene. Lalu kenapa dia terlihat sangat senang bertemu denganmu? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Dia mungkin malah tersenyum padaku, gumam Cian dengan suara rendah. Kemudian, dengan gerakan tak berguna yang hanya menegaskan hal yang sudah jelas, dia mengangkat lengan, mengendus ketiaknya sendiri, dan, dengan ekspresi cemas di wajahnya, berbisik, apakah aku benar-benar mencium bau seburuk itu? Eugene membenarkannya, iya, baunya seperti kotoran anjing yang tertinggal di tengah hujan. Lalu bisakah dia berbalik untuk melihatku karena dia mencium baunya? Cian terdiam ketakutan. Jika itu masalahnya, lalu mengapa dia tersenyum? Eugene menunjukkan. Cian bergumam dengan sedih, dia mungkin tersenyum untuk menjaga dirinya agar tidak mengerutkan kening pada saat yang penting ini. Eugene tidak merasa perlu untuk menjawab. Malam itu, setelah Cian pergi mencari tempat tidur untuk pingsan, Eugene menyelesaikan makan malamnya sendirian. Tuan muda, seorang pelayan mendekati Eugene saat dia menyeruput teh untuk menyegarkan mulutnya. Seorang tamu telah datang mencarimu. Seorang tamu. Siapa? Apakah itu Tuan Genos? Agen bertanya dengan memiringkan kepalanya dengan penasaran saat dia meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak bisa memikirkan tamu lain yang akan datang mencarinya di saat seperti ini, selain Genos itu. Namun pelayan itu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kaku di wajahnya. Dia menjawab, tidak, Tuan. Itu adalah uskup pembantu Christina. Apa? Eugene bertanya dengan terkejut ketika dia bangkit dari tempat duduknya, mengingat kandidat Sein yang telah menatapnya dengan senyum di matanya. Senang bertemu denganmu, saya Christina Rogeris. Christina memperkenalkan dirinya, setelah memasuki aula yang menuju ke kamarnya. Setelah menerima sedikit senyum yang dia kenakan di wajahnya, Eugene menundukkan kepalanya sedikit dan menyapanya, saya Eugene Leonhardt. Bolehkah saya bertanya, mengapa kunjungan tiba-tiba? Petik 2. Christina tidak membawa pendampingnya ke kamarnya bersamanya dan sama sekali tidak terlindungi. Namun, Eugene merasakan kehadiran yang membuat diri mereka diketahui secara terang-terangan dari luar kamarnya. Ini adalah para paladin dari Yuras. Tidak seperti ksatria biasa, para paladin ini mampu mengendalikan mana dan divine power pada saat yang bersamaan. Karena mereka dianggap cukup kuat untuk mengawal kandidat Sein, aku yakin mereka pasti cukup terampil, Eugene memperkirakan. Dalam keadaan biasa, dia mungkin tertarik untuk melihat seberapa kuat para paladin sebenarnya, tapi untuk saat ini dia hanya bisa mengesampingkannya. Eugene pertama-tama harus berurusan dengan Christina, yang secara terbuka menatapnya. Meskipun dia sudah merasakan ini ketika dia melihatnya dari jauh, wajah Christina benar-benar mirip dengan wajah Anise. Eugene curiga, dia mungkin benar-benar keturunan Anise. Sejauh yang diketahui dunia, Anise tidak meninggalkan keturunan. Meskipun ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Anise telah dicap sebagai orang suci, Anise yang akrab dengan Eugene bukanlah tipe yang tanpa syarat mengikuti doktrin gereja. Dia bahkan meminum alkohol sambil menyebutnya air suci, jadi sangat mungkin dia memiliki keturunan secara diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya. Meski begitu, sepertinya dia tidak bisa tiba-tiba bertanya pada Christina, yang masih asing, tentang leluhurnya. Jadi untuk saat ini, Eugene hanya bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Meskipun Eugene telah memperlakukannya dengan sopan, karena mempertimbangkan fakta bahwa mereka masih orang asing, tampaknya Christina tidak berniat untuk mengikutinya. Tolong maafkan aku, Christina meminta maaf saat dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Eugene. Apa yang dia coba lakukan? Eugene tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Meskipun Eugene telah memprediksi gerakan Christina sebelumnya, dia tidak dapat mengetahui alasan di balik tindakannya. Segera, arus listrik kesemutan mulai mengalir dari tempat dia mencengkeram pergelangan tangannya. Alis Eugene berkerut mendengarnya, tetapi dia tidak mencoba melepaskan diri dari tangan Christina. Christina masih menatap Eugene dengan senyum lebar di wajahnya. Konten iklan. Kau sudah selesai? Eugene bertanya, setelah beberapa saat berlalu. Sensasi kesemutan menyebar dari pergelangan tangannya telah berhenti.
Namun, meski begitu, Christina masih memegangnya. Setelah mengutak-atik pergelangan tangan Eugene, dia dengan berani mengarahkan pandangannya ke lengan bawah Eugene. Apakah ada alasan mengapa kamu melakukan itu? Eugene menuntut. Lenganmu sepertinya cukup kuat, komentar Christina. Eugene mengangkat alis, aku berharap kamu tidak hanya menyentuhku karena kamu ingin merasakanku. Kudengar kau secara pribadi menghadapi Raja Iblis penjara, Christina akhirnya menjelaskan sebelum melepaskan pergelangan tangan Eugene dengan anggukan. Setelah bertatap muka dengan Raja Iblis, ada risiko bahwa pikiran dan jiwamu mungkin telah tercemar dengan kekuatan iblisnya. Jadi, apakah pikiran dan jiwaku dinodai oleh Raja Iblis? Eugene bertanya, yakin akan jawabannya. Tidak sama sekali, kata Christina. Mereka berdua benar-benar bersih tanpa jejak kontaminasi. Eugene mendengus. Saat itu, Raja Iblis dari penjara telah turun ke situs menggunakan tubuh Death Knight sebagai wadahnya. Meskipun dia mungkin tidak begitu yakin akan hal ini seandainya Raja Iblis dari penjara memutuskan untuk keluar sendiri, tidak mungkin jiwa Eugene begitu lemah sehingga akan ternoda setelah menghadapi hal itu. Eugene kembali ke poin utama, jadi, apakah kamu datang ke sini hanya karena kamu mengkhawatirkanku? Meskipun itu bagian dari itu, aku juga penasaran denganmu, aku Christina. Eugene menyeringai, sepertinya rumor tentang eksploitasiku bahkan telah menyebar ke Kekaisaran Suci. Rumor adalah rumor, tapi aku juga telah menerima wahyu, kata Christina, sambil menatap wajah Eugene. Sebuah wahyu. Eugene bertanya, tidak yakin. Iya. Wahyu macam apa? Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mengungkapkan hal itu kepada Anda, Sir Eugene, karena Anda belum memeluk agama kami. Jika Anda bahkan tidak bisa memberitahu saya apa yang dikatakannya, mengapa menggoda saya dengan membuat saya sadar bahwa itu ada? Eugene mengeluh. Aku hanya ingin membuatmu sadar bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya pada pertemuan kita, kata Katrina Saleh. Tuhan, wajah Eugene berubah menjadi cemberut yang dalam. Dia seharusnya tahu, jika ada makhluk yang mampu menyampaikan wahyu kepada orang suci ini di depannya, itu pastilah Dewa Cahaya, yang disembah oleh semua Yura. Namun, Eugene pasti tidak bisa begitu saja menerima kata-kata ini begitu saja. Bahkan seseorang seperti Anise tidak pernah sekalipun menerima wahyu ilahi. Jadi, sampai batas tertentu, partisipasi Anise dalam perjalanan Vermont dilakukan atas kehendak Kekaisaran Suci, bukan atas kehendak Tuhan mereka. Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu denganku? Eugene akhirnya bertanya. Tidak sama sekali, kata Christina, menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi untuk meraih pergelangan tangan Eugene. Pertemuan yang diadakan di meja bundar akhirnya berakhir. Karena sesepuh dewan telah memutuskan untuk membuka pintu makam, mari kita mengunjungi makam bersama. Apakah kamu juga akan memasuki makam, uskup pembantu Christina? Eugene bertanya dengan heran. Iya, itu sebabnya saya datang ke sini secara pribadi, jelas Christina. Eugene menyuarakan kecurigaannya, apakah ini juga karena wahyu? Iya, jawab Christina sambil tersenyum. Eugene jelas tidak tahu apa maksud sebenarnya dari Christina, dan sekali lagi, fakta ini mengingatkannya pada Anise. Karena Christina adalah orang yang pertama kali mengambil kebebasan dengannya, Eugene memutuskan bahwa tidak perlu bersikap sopan padanya. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk mengajukan pertanyaan? Eugene berbicara ketika Christina membawanya ke lorong. Uskup pembantu Katrina, saya telah mendengar bahwa Anda saat ini adalah satu-satunya kandidat untuk posisi orang suci. Apakah itu karena Anda telah mewarisi warisan, Santo, melalui garis keturunan Anda? Pertanyaanmu benar-benar tiba-tiba, jawab Katrina. Mengabaikan sikap menghindarnya, Eugene melanjutkan, aku telah mempelajari sihir selama 2 tahun terakhir di Akron. Uskup pembantu Christina mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi di dalam aula Lady Sienna, ada tempat di mana dia meninggalkan gambar rekan-rekannya dari 300 tahun yang lalu. Kata-kata itu membuat langkah Christina goyah untuk beberapa saat. Saat matanya menyipit menjadi senyum tipis, dia berbalik untuk melihat Eugene. Menanggapi senyum diamnya, Eugene hanya menyeringai dan berkata, ini tentu saja termasuk leluhurku, Vermont Agung, serta Molon Pemberani, Bodoh, Hamel, dan Anise Setia. Saya bisa melihat semua penampilan mereka. Betapa beruntungnya kamu, kata Katrina datar. Eugene langsung ke intinya, di sana, saya kebetulan melihat wajah Lady Anise dengan baik. Saya tidak yakin bagaimana Anda akan menerima ini, tetapi Anda kebetulan sangat mirip dengan Lady Anise, uskup pembantu Katrina. Meskipun itu cukup mengejutkan, aku berterima kasih atas kata-katamu, kata Christina sambil melepaskan tangan Eugene dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Agar kamu telah melihat kemiripan dengan Lady Saintes sejak lama pada pelayan ini, aku, yang belum lulus dari menjadi kandidat belaka. Mungkin ini juga karena keajaiban dari Tuhan. Bisakah kemiripan wajah belaka benar-benar disebut keajaiban? Eugene bertanya dengan ragu. Alih-alih menjawab pertanyaan Eugene, Christina melanjutkan, mungkin Lady Anise mungkin adalah leluhurku. Jika itu masalahnya, itu akan sangat luar biasa. Petik 2. Meskipun aku pernah mendengar bahwa Lady Anise tidak meninggalkan keturunan apapun, kata Eugene. Meskipun itu mungkin yang dunia percaya, di bawah gelar Saint bahkan Lady Anise masih hanya manusia, jadi dia mungkin menginginkan keturunan, bantah Christina.
Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya, Tuan Eugene? Aku sadar bahwa kamu adalah putri angkat Kardinal Rogeris, jawab Eugene. Iya, saya ditinggalkan sebagai bayi oleh orang tua kandung saya. Orang tua saya, yang namanya hilang dari saya, menempatkan saya di keranjang dan membuang saya di pintu biara, dengan harapan para pendeta Dewa Cahaya akan menerima saya. Christina mengulurkan tangan sekali lagi dan menangkapnya. Pergelangan tangan Eugene di tangannya. Karena itu, saya tidak tahu apa-apa tentang garis keturunan saya atau tentang leluhur saya. Namun, karena Sir Eugene mengklaim bahwa dia dapat melihat kemiripan dengan Anise Setia dalam fitur saya, maka saya benar-benar curiga bahwa dia mungkin nenek moyang saya, kata Christiana sambil terkikik. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan benar-benar kebetulan dan menakjubkan, tetapi juga akan sedikit menyusahkan. Dari apa yang dikatakan Sir Eugene, jika saya benar-benar keturunan Anise, bukankah itu berarti salah satu orang tua masih tidak bisa mengasuh anaknya sendiri meskipun juga keturunan Anise? Eugene tidak yakin harus berkata apa tentang ini, jadi dia hanya mengangkat bahu. Dia tidak melewatkan reaksi yang ditunjukkan Christina ketika dia pertama kali mendengarnya mengatakan bahwa dia mirip dengan Anise. Christina tidak tampak terlalu bingung. Seolah-olah dia telah mendengarnya berkali-kali sebelumnya. Setelah dia memikirkannya, Eugene menyadari bahwa tidak mungkin penampilan Anise tidak dicatat oleh Kekaisaran Suci. Sama seperti yang Eugene rasakan saat melihat Christina, para priest dari Holy Empire pasti juga merasakan kemiripan dengan penampilan Anise di Christina. Berapa banyak anak yang ditinggalkan di depan biara setiap tahun? Untuk anak terlantar seperti dia yang menarik perhatian seorang kardinal, pasti ada semacam alasan di baliknya. Eugene memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan tentang hubungannya dengan Anise. Mungkin wanita seperti ular itu benar-benar telah memulai sebuah keluarga tanpa ada yang mengetahuinya, bahkan saat dia berkeliling sebagai orang suci. Mungkin dia bahkan telah memulai sebuah keluarga saat berkeliaran di ziarahnya. Itu semua terserah Anise, tapi yang jelas adalah tidak menyenangkan untuk terus mengganggu Christina, yang mungkin bukan keturunan Anise, tentang hal itu. Udara malam benar-benar dingin, gumam Eugene sambil mengeluarkan jubah tebal dari dalam jubah kegelapan dan menyerahkannya kepada Christina. Tidak peduli seberapa dingin udara malam itu, bukan berarti Christina tidak mampu membuat persiapan sendiri untuk menangani dinginnya. Eugene juga sangat menyadari hal ini, tetapi tawaran itu masih bermakna karena tindakan itu mengomunikasikan niat baiknya padanya. Terima kasih banyak, kata Christina dengan senyum tipis saat dia mengambil jubah dan membungkusnya di tubuhnya. Dia tidak merasa perlu untuk menolak niat baik Eugene. Apakah kita menuju ke menara dengan meja bundar? Eugene akhirnya bertanya. Tidak, jawab Christina. Saat pintu kamarnya yang tertutup terbuka, para paladin yang menunggu di luar kamarnya membungkuk pada Christina. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka yang tertunduk dan menatap Eugene, tetapi hanya itu yang mereka lakukan. Para paladin tidak bergerak untuk mengikuti Eugene dan Christina saat mereka pergi. Christina mengungkapkan begitu mereka secara pribadi, kami akan menuju ke bagian belakang kastil. Kemudian dia menarik tudung jubahnya dan memimpin jalan ke depan. 1. Keuskupan adalah wilayah dengan beberapa gereja, di bawah yurisdiksi seorang uskup. 2. Pembaca mungkin ingat bahwa ini adalah zat yang sama yang diekstraksi dari Succubus dan di Bolero Road dari klien mereka.